Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Putri dengan NIM 24110106013 dari kelas TBI 1, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai problematika yang terjadi di Indonesia, di sini saya akan memberikan wawasan mengenai apa sih pengertian dari problematika pendidikan itu tersendiri. Jadi, problematika pendidikan itu terdiri dari dua kata, yakni problematika dan juga pendidikan. Problematika berasal dari kata bahasa Inggris yakni problem, yang berarti masalah atau soal, sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan untuk menanamkan daya-daya kemampuan, baik itu yang berhubungan dengan pengalaman kognitif, afektif, maupun psikomotorik dari suatu individu. Maka dapat disimpulkan bahwa problematika pendidikan adalah suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di negara kita, yakni Indonesia. Dan di sini saya akan membahas mengenai problematika pendidikan yang telah dipaparkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Gibran, pada tanggal 11 November 2024. Beliau memaparkan beberapa problematika pendidikan yang menjadi keluhan ketika beliau masih menjadi wali kota Solo, dan hal ini tidak mendapatkan respon oleh Nadiem Makarim. Keluhan tersebut mengenai sistem zonasi, program Merdeka Belajar, masalah pengawasan sekolah, dan juga masalah ujian nasional. Yang pertama mengenai sistem zonasi, jadi kebijakan sistem zonasi itu diselenggarakan untuk meningkatkan akses pendidikan yang adil dan rata, serta menghapus budaya favoritisme dan kastanisasi yang dapat membedakan kualitas siswa berdasarkan status akademis siswa. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung yang bernama Bapak Supriyanto, beliau mengkritik mengenai PPDB yang bersistem zonasi akan menimbulkan suatu permasalahan baru karena banyak siswa yang berprestasi dan berasal dari daerah pinggiran tidak dapat mengakses sekolah-sekolah yang baik. Dan tidak hanya itu, dengan adanya sistem zonasi juga dapat terjadi suatu kecurangan dalam proses jalannya sistem zonasi tersebut, seperti adanya pemalsuan data, domisili, dan bahkan pemilihan kursi. Tidak hanya itu, dengan adanya sistem zonasi juga dapat membatasi hak siswa dalam memilih sekolah yang mereka impikan. Contohnya, terdapat seorang pelajar yang berprestasi tidak dapat mendaftar di sekolah impiannya karena sekolah tersebut berada di luar zonasi rumahnya. Dan tidak hanya itu, dengan adanya sistem zonasi dapat menurunkan motivasi siswa dalam belajar karena para siswa telah tahu bahwa bagus atau tidak nilainya, mereka akan tetap diterima di sekolah yang dekat dengan lokasi rumahnya, dan hal ini dapat menurunkan rasa motivasi dan daya saing mereka untuk mendapatkan nilai yang maksimal, sehingga mereka bersantai-santai dalam belajar dan juga tidak ada rasa ambisi dalam diri mereka untuk menjadi yang terbaik di antara teman-temannya. Yang kedua adalah dengan adanya program Merdeka Belajar. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini memberikan kebebasan pada para siswa untuk memilih salah satu mata pelajaran yang mereka sukai, dan hal ini dapat menyebabkan siswa hanya fokus pada salah satu mata pelajaran yang mereka sukai dan dapat mengabaikan bidang lain yang seharusnya mereka pelajari juga. Akibatnya akan dapat mengurangi kedalaman pemahaman siswa dalam berbagai aspek pengetahuan, dan hal ini juga mendapatkan kritik tajam oleh Yusuf Kala. Beliau menilai bahwa hal ini akan malah dapat menambah rasa malas karena dihapusnya ujian nasional tersebut. Tidak hanya itu, beliau juga berkata bahwa budaya buruk Indonesia adalah siswa akan belajar ketika mereka akan mengerjakan ujian, dan jika ujian tersebut itu dihapus, maka kapan mereka akan belajar? Tidak merdeka saja mereka tidak belajar, apalagi merdeka. Ketiga, mengenai masalah pengawas sekolah. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya motivasi guru dan kepala sekolah untuk disupervisi, dan mereka beranggapan bahwa supervisi adalah kegiatan yang tidak diperlukan karena mereka menganggap mereka telah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan juga kemampuan yang lebih. Padahal dengan adanya kegiatan supervisi ini dapat meningkatkan tingkat keprofesionalan dan juga dapat meningkatkan proses belajar agar menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu, kualitas pengawas juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan karena terdapat suatu kejadian bahwa tingkat studi pengawas berada di bawah
kepala sekolah dan guru, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pengawasan suatu sekolah. Oke, baik, yang terakhir masalah ujian nasional, dan hal ini mendapatkan tanggapan oleh Yusuf Kala. Beliau menyebut bahwa dengan adanya kebijakan ini akan mengakibatkan penurunan mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Beliau merujuk pada riset suatu organisasi kerjasama dan pembangunan lewat Program for International Student Assessment atau PISA, menyebutkan bahwa peringkat Indonesia telah turun pada tahun 2018 karena adanya penghapusan sistem UN tersebut, dan berbeda dengan tahun 2015 yang lalu. Tidak hanya itu, beliau juga berkata bahwa dengan adanya kebijakan ini akan menurunkan motivasi dan rasa semangat siswa dalam belajar. Ya, memang benar, dengan adanya penghapusan sistem UN tersebut akan menghilangkan atau akan mengurangi rasa stres siswa dalam belajar, tetapi kemungkinan siswa akan merasa kurang memiliki rasa tanggung jawab pada pembelajaran mereka karena mereka tidak akan menghadapi suatu ujian yang akan berdampak pada suatu kelulusan dan masa depan mereka. Tidak hanya itu, dengan adanya penghapusan UN tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam memberikan penilaian standar karena UN sebelumnya itu berfungsi untuk mengevaluasi pencapaian akademik suatu siswa di Indonesia secara beragam. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.